Sekarang jangan lupa kalian klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan kalian klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel T77 Bandung agar dapat berkembang terus di dunia YouTube. Guys, jangan lupa ya, kalian share juga videonya. Hello, boys. Fight. Halo guys, kembali dalam channel saya di sini. Hari ini aku berada dengan si salah satu custom juga, tapi cewek yang ada di Bandung. Namanya udah pasti si Mizu. Mau dipanggil apa nih, Mbak atau Tante atau apa? Mizu aja om. Oh, Mizu ya, Mizu. Oke, kita ini sih tanya background dulu lah. Karena aku hari ini baru pertama kali ketemu dengan Mizu ya. Jadi secara langsung aku pengen tahu nih tentang background seorang Mizu itu seperti apa sih. Panggil tante apa tadi? Sorry. Mizu aja om. Mizu itu dia nggak mau dipanggil tante soalnya. Masih Oke. muda. Si Mizu udah berapa sebenarnya sebelum di dunia custom itu apa sih sebenarnya? Nah kalau saya sendiri om awalnya tuh kolektor. Hah? Kolektor dulu. Iya. Nah awal kolektor itu juga bukan real car om, jadi fantasi car. Nanti kasih. Enggak maksudnya kalau di dunia nyata gitu, maksudnya kerja Oh, apa kerjaannya. atau model atau apa gitu? Dulu awal-awal tahu diecast itu saya masih farmasi. Farmasi. Oh, di situ Habis itu freelance model kan keluar dari freelance farmasi. model. Kalau sekarang kayaknya nganggur dulu deh om. Nggak mungkin kemarin tadi nyatanya udah kerja. Oke, nggak maksudnya pertama kali kenal diecast itu tahun berapa sih sebenarnya? Kalau diecast itu awalnya 2013 om. Kalau saya koleksi. Koleksi ya? Koleksi itu 2013. Apa sih yang awal pertama kali kenal diecast itu sih yang Pak maksudnya awal itu Awal mengenal. mobil apa sih yang awal-awal bikin kepincut tuh atau kayak gantungan atau kayak yang udah yang harga lumayan atau seperti apa gitu? Enggak sih om. Saya tuh kayaknya awal-awal tuh masih yang receh-receh tuh om. Receh-receh. Oh jadi fantasi car yang receh-receh yang ada gantungan gitu. Yang gantungan dulu? Iya gantungan. Oh. Terus sempat sih punya yang mahal dulu Hot Wheels Hah? yang versinya Avengers om. Avengers. Itu kena berapa range-nya harganya kira-kira? Dulu masih sekitar 500-an om. Yang Avengers. 500-an Avengers. Ada isi 5 gitu. Oh isi 5. Ya itu aku tahu yang biasanya ada di Toy Kingdoms ya. Ya benar
benar, aku udah tahu tuh. Ya, Yang nah ada gitu. macam-macam mobil, kayak kalau misalnya dia DC itu ada kayak mobil Batman atau apa. Benar ya? Ada. Itu apa yang Star Wars atau apa? Enggak, Avenger, jadi Avenger ya. Sorry. Avenger semuanya. Berarti ada Captain America segala gitu ya. Iron Man. Tapi Benar. kenapa sih kesininya jadi hobi gitu? Mungkin karena banyak ketemu orang, banyak ketemu teman yang suka, maksudnya benar-benar real car gitu om. Iya. Terus ketemu teman sempat ada yang custom juga gitu. Jadi kesini mulai ngumpulin yang real car. Yang real car gitu. Zul, aku gini kan, sambil santai aja, kita nggak usah terlalu fokus banget gitu. Dan di sini tuh aku tuh mau pengen tahu banget sih sebenarnya. Soalnya kan ada beberapa orang dari berapa aku bikin video YouTube tentang orang-orang custom, mereka tuh punya kelebihan masing-masing gitu. Dan kalau si Om Ricky Kok itu kan dia dari desain, ukiran. Habis itu kalau dari Om Sansan tuh lebih ke cat ya, aku lihat. Habis itu kalau Om Willy itu lebih cenderung dia ke mobil-mobil jadul lah. Habis itu perkembangan dia modelnya aneh lah, yang asik. Nah sekarang itu yang menarik menurut aku ke Mizu itu kayaknya lebih ke Rusty ya. Kalau saya sih ya Rusty sama hand painting om. Hand painting. Hand painting. Ada. Jadi hand paintingnya seperti apa sih sebenarnya? Jadi saya nggak pakai dekal om, kayak gini contohnya. Ya. Nah ini di hand painting om. Jadi itu hand painting semua? Lukisan tangan semua. Semuanya. Nanti guys kalian kan bisa ngeliat secara langsung di samping ya. Dari samping video ini nanti aku akan fokusin hasil karyanya Mizu. Itu tapi ini belum clear ya? Ini belum di clear om. Kalau yang ini contohnya udah di clear. Ini udah. Oh ini udah di clear ya? Ya, jadi semua customer saya hand painting om. Ini base plastik berarti? Enggak. Base besi? Besi. Oh base besi ya? Pantas agak berat soalnya. Besi. Ini juga. Makanya aku ada kemarin ngeliat itu kalau punya Mizu pasti cenderung dia lebih ke ngedol, bukan yang kayak mengkilat apa enggak, dia lebih ya bisa dikatakan kerasti lah hitungannya. Lebih keras. Ini konteksnya seperti apa sih itu kalau konsepnya sebenarnya? Kalau konsep tiap mobil itu beda-beda ya om ya. Kalau saya tergantung kan, kalau misalnya commission job itu tergantung yang mintanya gimana gitu, request dulu. Nah ini kebetulan ada 3 yang emang koleksian om, 3-3-nya ini. Oh 3, ini bukan yang mau dijual? Bukan. Oh ini yang kalau koleksian ini ya? dijual, tapi yang 2 ini enggak deh kayaknya. Oh gitu. Iya. Jadi ini satu karya, tapi kayaknya kalau dijual tuh harus ada tantangannya Mizu nih. Kayaknya. Soalnya yang belinya kan nggak tahu nih kalau hasil karya siapa. Kalau ada tantangan Mizu kayaknya lebih. Setiap karya saya tuh ada logo Mizunya di belakangnya. Jadi ada ciri khas khusus. jadi ada ciri khasnya ya. Iya, ada ciri khas khususnya logo. Oh itu yang menandakan bahwa karya itu adalah karyanya Mizu gitu ya. Iya benar. Tapi emang keren sih. Jadi kalau konsep ini aku lihat memang berbeda dari si siapa ya, Sansan sama yang lain custom yang lainnya. Jadi tapi hitungannya Mizu termasuk baru kan di Saya baru om. Baru berapa bulan? Awal Maret baru mulai. Awal Maret? Custom, ya. Custom. Wah. Setelah IDE. Maret tahun 2020 ini. 20 ini? Iya, jadi baru. Itu kan baru. Iya benar. Pandemik ini berarti ya? Iya benar. Berarti Jadi gara-gara membawa dampak baik om. Jadi pandemik ini membuat Mizu jadi membuat sebuah karya yang luar biasa banget ya. Keren ya. Tapi udah berapa sih yang terjual Mizu? Sekitar 20-an mungkin ada. 20 mungkin. Kira-kira range-nya kan nggak dikasih tahu nih. Dia via DM maunya. Aja gitu om. Tapi aku nggak ngasih tahu, maksudnya kita nggak nanya spesifik ya berapa ya. Tapi kalau dikasih ancar-ancarnya nih, biasanya kan ada itu harganya tuh sekitar 200 sampai 600 atau berapa gitu. Kira-kira itu boleh nggak? Boleh sih, tapi saya harus ngasih tahu dulu nih om. Soalnya kan customer itu tingkat kesulitannya beda-beda. Benar. Nah harganya juga beda-beda om, tergantung kesulitannya. Iya. Nah kalau misalnya kayak potong body itu rada mahal. Oh gitu? Iya, tapi kalau misalnya hand painting, maksudnya dilukis berapa sisi gitu, nanti ada. Nah itu lumayan harganya. Lumayan harganya. Masih terjangkau lah. Kira-kira range-nya berapa ya? Aduh malu nih om. Nggak apa-apa. Enggak, di sini tuh kita tuh nggak ada yang ngeliat baru alamanya ya. Ini semua orang-orang custom di dunia Hot Wheels itu. Maksudnya banyak yang tahu Om Sansan siapapun juga dia merasa juga masih baru semuanya dan masih belajar intinya. Jadi nggak usah malu sih sebenarnya.
buat range paling 500 sampai 1,5. Lumayan besar guys. Masih terjangkau. Ya terjangkau. Tapi itu bahan semua dari Mizu? Enggak, biasanya saya deal-dealan dulu om di gitu? awal. Iya, kalau commission job itu saya deal-dealan dulu. Pertama nentuin konsep dulu, maunya gimana. Nah terus udah konsep, nanti naik ke harga. Nanti kalau udah deal baru pengerjaan. Nah antara kalau misalnya bahan itu bisa dari si yang mau custom atau dari saya. Nah itu bisa disesuaikan juga harganya. Oh berarti nggak tergantung dari Mizu semua ya? Misalnya? Kita berdua om. Iya. Enggak, tuh ada temannya kok ikut, cuma nggak ikut di sini temannya. Jadi berarti range itu tergantung daripada bahan dan tingkat kesulitan ya pastinya. Tapi rata-rata dari 500 sampai 1,5 juta tadi ya. Oke guys, jadi kalian nggak salah nih kalau misalnya satu buah karya Mizu ini aku lihat keren banget guys. Jadi bagi kalian yang ngerasa suka kayak Krusty-nya, dia lebih ke hand painting sih sebenarnya, benar nggak? Lebih ke hand painting, tapi Rusty tetap ada. Ya menarik dan asik loh, karyanya juga keren loh. Aku bisa bilang dengan waktu cuman sekitar dari Maret ya? Iya Maret. Awal Maret. Mei, Juni, baru 3 bulanan? 3 bulanan. Ngeri udah bisa bikin gini. Aku aja belum bisa guys, sudah lama. Tapi ada suatu kebanggaan tersendiri nggak menurut Mizu dengan hasil karya seperti ini? Kalau saya sih om masih ngerasa kurang gitu om, jadi pengen belajar gitu om. Soalnya iya banyak kekurangan, saya tuh masih belum bisa masang dekal. Saya nggak bisa masang dekal sebenarnya om. Oh gitu. Jadi benar-benar ngandelin hand painting semuanya. Gitu. Oh ini berarti bukan dekal ya, berarti hand painting semua ya? Jadi pengen tuh om, masih banyak step-step yang harus saya pelajarin lagi sebenarnya di dunia diecast itu. Kan gak cuma hand painting doang. Benar. Banyak sih om yang harus dipelajarin lagi, jadi masih ngerasa kurang gitu om. Tapi sebuah karya kita kan bermulai itu semua itu lakukan dulu dan sukain dulu karya itu, dan setelah itu kalau orang sudah menyukai karya itu ya udah uangnya mengalir sendiri ibaratnya, benar nggak? Benar. tapi kuncinya satu, kamu mau tahu nggak apa? Bukan niat juga. Kalau mau tahu kuncinya itu cuma satu, dikenal orang dulu. Saya nggak dikenal orang gitu. Loh, dicuekin gitu mau jalan gitu. Aku bisa bilang kenapa aku bisa tahu Mizu, sekelas Majoret aja itu jadi sponsor loh, aku tahu. Amin. Benar nggak? Iya. Majoret ini dimasukin Majoret lah. Majoret terbaik. Tapi benar ya, dari Majoret juga masuk sebagai sponsor juga ya. Selain Majoret apa sih lagi? Belum sih om, sejauh cuma masih Majoret. Berarti setiap ada produk baru Majoret ngirim? Pasti. Penuh dong berarti di rumah sudah. Enggak, om, enggak. Berapa sekali ngirim mereka? Biasanya sebok sih om. Tapi kalau buat isinya berapa nggak bisa dihitung. Tapi bisa ada 1 atau 2 gitu. Per seri biasanya. Per seri ya? Jadi kalau seri baru keluar pasti ada? Enggak. Jadi misalnya seri ini apa gitu, ngambil ada 2 atau 3 gitu. Oh itu. Keren. Premium car gitu ada misalnya 2, terus apa lagi 2 gitu. Kalau cewek itu ya di dunia diecast tuh nggak tahu aku paling kencang gitu. Enggak sih om, kalau saya mah dulu masih belajar om. Intinya sih sebenarnya kenal orang. Habis itu kita masuk ke sebuah lingkungannya mana orang-orang diecast itu udah pasti rame lah. Banyak pengikutnya dan orang udah menyukai udah pasti order. Itu udah fix. Amin om. Itu udah fix. Ya, intinya mah pengen nambah teman sih om. Iya benar. Terus pengen ngebagiin sesuatu yang saya punya ke orang lain gitu. Benar banget. Inti saya buat nge-custom juga tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman yang lain yang belum bisa custom. Kalau custom tuh gampang loh. Yang penting niatnya loh. Benar. Itu semua tergantung dari masing-masing. Kadang kalau untuk belajar sih aku rasa sekarang ini gak usah khawatir sih teman-teman, di YouTube banyak banget ya untuk mengajar. Mau dia ngastem motong, mau apa semua ada benar sebenarnya. Mau hand painting atau juga semua ada. Tinggal tergantung niatnya aja berarti ya. 3 bulan aja udah ngeluarin mobil sekitar 20 mobil ya. Dan dulu om saya tuh punya cerita sebenarnya. Jadi dulu awal-awal itu saya belum punya kelas kan om. Iya. Jadi pakai kelas make up om dulu. Oh gitu. Awal generasi itu pakai kelas make up om. Habis itu?
habis itu udah mulai ada yang ngelirik lah, maksudnya ngebeli gitu, mulai beli alat yang lain gitu. Tapi sekarang udah mulai lengkap, udah peralatan juga? Enggak sih om, sampai sekarang juga belum sebenarnya. Tapi masih pakai, ada beberapa pakai barang yang lama yang masih bisa dipakai, pakai gitu. Kalau misalnya nge-clear pakai apa itu sekarang? Kayak kompresor juga apa enggak? Kalau misalnya cat dasar, iya. Saya masih pakai pilok om sampai sekarang. Pilok pilok. Jadi masih ngandelin yang manual sebenarnya om, gitu. Jadi sekarang itu kalau berkarya tuh jangan harus berpatokan punya peralatan lengkap dulu ya? Enggak, kalau kayak gitu salah om, menurut saya ya. Jadi pakai apa yang ada dulu, yang penting tuh niat dulu. Niat dulu apa yang ada dan lakukan. Jalanin ya. Kalau nggak coba kapan om bisanya? Tapi memang ada prosesnya lah, maksudnya nggak segampang itu kan kalau bisa dijual. Pasti ada gagalnya om, terus pasti ada kalau sesuatu itu bisa dihargain tuh karena ada usaha gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau kita misalnya pertamanya nyobainnya gagal dulu, nggak apa-apa, bakal nyobain lagi terus sampai orang tuh ngehargain. Itu yang gagalnya tuh sering nggak? Kalau om ngeliat dari Instagram saya dulu, jadi kayak apa ya om ya, rasti saya tuh kayak berlumur coklat gitu. Tapi itu nggak realistis gitu om. Tapi kan itu proses ya? Iya proses benar. Jadi sampai sekarang tuh keinget gitu om. Cuman yang asiknya dari Mizu ini teman-teman satu, dia setiap bikin sesuatu dia pasti posting, benar nggak? Iya. Dan postingan dia tuh cukup menarik untuk dilihat. Makasih. Akhirnya pengaruh dari postingan itu akhirnya minatin orang sebenarnya. Karena kita merasa ya mungkin di Instagram itu kalau orang nggak nge-like ya, maksudnya suka, kita nggak, maksudnya baru tahu kan orang udah suka. Tapi sebenarnya di luar daripada orang like itu banyak yang ngintai, ngelihat, maksudnya ngamatin. Bener kan? Iya benar. Ngeliatin. Akhirnya dari sekian orang itu mungkin ada yang tertarik kan? Akhirnya sampai 20 buah itu. Iya. Lumayan om. Yang aku tanya lagi proses nih. Kalau dalam satu buah bikin proses itu berapa lama sih waktunya? Nah itu om, tergantung kesulitannya lagi. Misalnya kayak potong body, itu kan nggak bisa diburu-buru ya om ya. Dipotong bodinya terus disambung lagi, nungguin kering lagi putihnya gitu. Jadi nggak bisa ditentuin satu itu berapa, enggak. Oh gitu. Kalau misalnya commission job gitu, biasanya saya ngerjain itu secepat mungkin gitu om, karena kan pesanan orang, nggak enak kalau dia lama. Berapa lama kira-kira, misalnya ada 1 minggu kah atau berapa hari kah gitu? Paling lama kalau buat pengerjaan, kalau kayak potong body dan tingkat kesulitannya susah gitu om, itu bisa 2 minggu satu. 2 minggu? Iya satu. Tapi biasanya diseling om. Jadi aku ngerjain apa diseling sama yang lain yang bisa dikerjain duluan gitu. Kayak gini-gini tuh ada yang bantuin nggak? Kalau sekarang ada om. Oh sudah ada asistennya sekarang ya? Sekarang ada timnya om. Tim Mizu nanti kapan-kapan ya om. Boleh. Jadi timnya nanti bawain. Jadi kita mau tanya langsung tuh yang dia prosesnya di apa. Jadi kita tahu kan. Nanti om bisa ajakin. Keren. Ini salah satu apa ya? Seorang model lah berbanting setir juga untuk mencoba hobi yang baru. Hobi yang baru kan, bener kan? Iya, hobi yang baru yang menghasilkan. Benar. Tapi kategori gini sih ya, hobi yang baru ini dari semua hobi ya menurut aku ini termasuk masuk besar loh hitungannya. Iya. Untuk menghasilkan uang. Peluangnya gede om. Peluangnya gede dan zaman sekarang untuk tahun 2020 yang aku tahu perkembangan orang mencintai diecast itu lebih tinggi. Iya, jadi kayak semacam ekonomi kreatif gitu ya om ya. Iya benar. Karena sekarang itu kan kenapa dia mulai tinggi? Memang kita berpatokan ya tanda kutip ya bahwa diecast itu yang kita tahu mobil gantungan harga 30.000 kan. Iya. Dan orang tahu itu mobil anak-anak yang pastinya. Benar. Tapi dibalik semua itu sebenarnya karena hadirnya gantungan 30.000 di Indomaret, Alfamart itu, jadi orang lebih mengenal diecast sebenarnya. Iya benar. Dari orang kenal diecast itu, dia nggak dapatin di gantungan, dia penasaran, dia buka lah searching Google ataupun YouTube. Disitulah dia ketemu namanya custom lah mulai atau berkarya apa. gitu. Benar gak? Iya benar. Abis itu dia mulai ini bisa dibikin ini. Pas sudah dibikin terjual, udahlah mulai kayak Mizu deh. Besok. Aduh. Benar gak? Benar. Besok ini cuan nih. Cobain gitu ya om ya. Bukan cobain, cuan nih. Cuan benar, kerjain ya om. Jual. Kan masalahnya kalau ada uangnya pasti otomatis mau dikerjakan, benar gak? Iya benar. Tapi apa sih next ke depannya, kan dalam waktu
3 bulan ini kan termasuk cepat, udah jual sekitar 20 mobil. Tapi nextnya bakal apa sih yang di dalam rencana Mizu? Kan pasti ada planning tuh yang gue tahu. Ya, nah rencananya itu Om, saya mau bikin edisi spesial khusus Mizu gitu Om. Di diecast, jadi ngeluarin beberapa edisi spesial, enggak diecastnya yang di custom gitu, spesial misalnya 10 atau 5 gitu Om. Jadi emang benar-benar khusus dibikin, nggak ada yang lain gitu. Terus dinomorin kayak gini Om, ini salah satu yang nanti bakal dikeluarin sih Om buat edisi spesial ya. Jadi ada nomor di setiap mobilnya. Tapi mobilnya jenis sama? Sama, semua 10. Oh, sama semua. Iya. 10. Semua hand painting? Semua hand painting Om. Keren. Ini guys ya, nanti kalian bisa lihat secara langsung di samping bawah ya. Jadi ini sebuah suatu karya yang luar biasa banget gitu loh. Gezer. Dan kenapa sih tertarik untuk ke Gezer? Karena suka Om sebenarnya. Saya suka apa karena ada banyak peminatnya? Kalau saya sendiri sih suka Om. Oh, suka gitu? Iya, karena suka sebenarnya. Jadi ya komunitasnya juga banyak selain itu juga ya Om ya. Selain dari Gezer apa sih yang lebih, atau memang lebih kefokusan ke Gezer itu? Enggak, saya lebih ke muscle sih Om sebenarnya. Mobil Eropa intinya? Iya, Eropa, Europe car. Nah, saya sebenarnya koleksi itu Gezer sama Pontiac Om. Oh, Pontiac? Ya, Firebird. Firebird. Jarang ya, nggak ada saingan ini Om. Kalau Firebird nggak ada saingannya Om. Iya benar, tapi ada orang-orang tertentu yang suka mungkin ya. Iya. Nggak semua suka, tapi kalau Gezer bisa dikategorikan hampir seluruh orang pencinta diecast juga suka Gezer. Gezer aja keluar ada di Indomart. Iya. Di Indomart aja dikejar orang sama R34 kan? Iya, sama Skyline. Oh, jadi rencananya bikin sebuah special edition. Itu kemungkinan kapan rilisnya? Rilisnya dalam bulan ini sih Om, saya usahain. Udah yakin? Iya. Udah jadi? Lagi proses, dikit lagi beres. Packaging deh Om. Lagi proses packaging sekarang. Kalau boleh dikasih clue-nya, itu kayak pakai kotak kontainer gini atau pakai card? Nah itu Om, kemarin sempat saya tuh mikirin pakai akrilik ini, tapi kan kayak kesannya kok nggak spesial gitu. Nanti ada deh sesuatu. Terus di dalamnya juga nanti ada saya selipin sesuatu Om. Oh gitu. Banyak ya Om tanya gitu ya, pakai kaos berapa. Nah nanti bakal diselipin di dalamnya. Ini apa ya? Ranks harganya lah. Aduh Om. Kira-kira ini kan special edition nih. Ya. Aduh Om berat. Belum dulu deh Om. Oh belum guys. Belum dulu. Jadi mantap soalnya. Dia udah, dan hitungan dalam 1 bulan ini udah hampir selesai ya, hampir clear ya, 10 buah itu, dan bakal launching. Harganya masih dirahasiakan dulu. Biar penasaran dulu. Tapi kenapa sih bisa kepikiran gitu? Karena pengen itu Om. Saya tuh pengen bukan ngasih tahu sih, pengen memberikan sesuatu yang berbeda gitu Om. Gitu. Tapi kan maksudnya ya hand painting di sini belum banyak. Iya benar, di Bandung belum ada. Jadi pengen ngasih karya saya tuh ke orang lain, siapa yang bisa apresiasi gitu. Ke Om yang mau apresiasi, aduh tolong. Hebat ya, dia pintar cari peluang guys. Jadi ada orang di bidang kayak Om Didin Muhyiddin itu kan banyak bukaan ya. Iya. Bukaan, habis itu dia ada masing-masing karya Mas. Om Ricky Kop dia ngukir di bolong. Pokoknya hasilnya beda lah, kalian udah ada ngeliat di vlog satunya. Nah, yang hand painting itu belum ada di Bandung. Iya. Dan Mizu ngambil ke situ, pintar dia. Iya Om, peluang Om. tapi keren ya. Dan itu adalah salah satu kemungkinan bulan Agustus atau bulan Juli ini. Awal Agustus kayaknya Om. Awal Agustus mulai launching ininya 10 buah itu ya. Kira-kira udah ada yang pesan nggak dari semua orang? Udah ada yang PO. Serius? Alhamdulillah. Berapa orang? Ada sekitar 4, nggak tahu 5. Wah, separuh udah ya? Setengahnya udah. Alhamdulillah. Berarti itu ada harganya, sudah price-nya? Belum. Jadi saya bilangnya kan ada yang nanya. Jadi kapan launchingnya, kapan dirilis lah gitu. Saya bilang belum Om, tapi akhir bulan ini saya usahain secepatnya. Tapi ya udah saya book ya buat ini nomor segini, keep dulu ya. Ngeri 3 bulan
udah bikin karya dan udah berani jual dan ada orang udah PO. Syukur Om, benar-benar syukur banget. Bukan syukur itu, tapi memang sih setiap orang kan masih ada passionnya masing-masing ya. Dan salah satu passionnya di Mizu itu mungkin aku kategorinya mungkin inilah yang menarik karya dia gitu. Dan menurut Mizu teman-teman di luar sana bisa nggak kira seperti kayak Mizu gitu? Bisa Om, itu benar-benar bisa. Bisa ya. Karena yang penting itu niat Om. Niat dulu ya. Sama usaha udah. Iya. Jadi kalau misalnya gagal, misalnya berapa bulan gitu? Gak apa-apa Om, itu proses. Proses ya. Dan benar-benar itu tuh proses itu bakal jadi cerita. Jadi maksudnya story ya? Gini, iya Om. Bakal jadi cerita kayak Kalau gini. kalau setahun gitu, 2 tahun gitu prosesnya gimana? Gak apa-apa Om. Oh malah lebih Itu kental lagi ya? perjalanan iya. Siapa tahu nanti hasilnya lebih mahal dari punya saya. Bisaan dia. Tapi itu semua tuh didukung dengan media sosial Iya sebenarnya. benar. Kalau Mizu sih di media Facebook main juga nggak atau cuma di Instagram doang? Kalau Facebook ada, tapi kayak semacam apa ya Om ya, akun bisnis, bukan akun bisnis, akun apa ya namanya? Fanspage gitu ya? Iya, jadi cuma bisa ya gitu. Bisa orang menyukai masuk tanpa harus berteman gitu ya? Iya benar. Paham. Tapi lebih cenderung untuk update-nya selalu di Instagram ya? Doain ya Om, nanti bisa bikin YouTube. Iya belum, masa enggak? Masih belum berani gitu Om. Kenapa belum berani sih? Alasannya sih kenapa? Pengen sesuatu yang apa ya Om ya, yang mengedukasi, tapi nggak terlalu serius. Nah itu yang susah Om. Pengen mengedukasi tapi nggak terlalu serius di bidang apa? Pengen ada hiburannya juga, custom pasti. Tetap di custom. Tetap di custom. Custom udah pasti edukasi, tapi pengen ada kayak gimana ya Om ya, semacam hiburannya juga, nggak terlalu serius gitu. Berarti ada konsepnya dong harus dibikin dulu. Konsepnya itu ya Om. Harusnya let duit lakukan aja tanpa harus berpikir. Itulah buat YouTube sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu Om, tapi belum punya apa ya Om ya, kayak keberanian gitu belum punya Om. Kalau aku sih udah setahun sih ya, jadi kayak Senior ini harus belajar. enggak, aku baru banyak di luar sana kayak Licis apa tuh tinggi-tinggi. Cuman proses itu mungkin karena dulu awalnya aku malu juga ya, langsung cobain, akhirnya dengan sendirinya gitu. Dan komporol kayak gini nih kan tanpa konsep sebenarnya. Aku lihat muka Mizu gini, dia karyanya gini, langsung otomatis aja. Jadi terbiasa. Harus belajar nanti di belakang ya Om ya. Oke deh. Belajar di belakang. Oke deh. Jadi guys, ini kita akan shoot ini video. Thanks banget kita udah mau ngobrol bareng ya sama Mizu, udah bagi waktunya hari ini. Dan cukup sulit sih sebenarnya. Udah cukup lama kita jadwalin pengen ngobrol bareng. Susah ketemu ya Om ya, benar. Apa? Apa aduh banyak Om. Apalagi sekarang udah mulai kerja di Sumedang ya. Nah, di Sumedang jadi agak waktunya. Nanti kita bakal ada kumpul bareng dan pasti mau ya Mizu ya. Oke. Siap. Kalau bisa siap dia. Oke guys, thank you banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ngobrol bareng sama Mizu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang di sana atau ada promosi atau apa? Kayaknya udah deh Om, cukup. Yang ini nggak? Yang ini paling Om bantu supportnya ya. Spesial edisi khusus ini dari Mizu. Maksudnya apa ini? Mau lebih dijelas dong. Jadi boleh promosi nih Om. Boleh. Jadi ini konsepnya itu sweet and savage. Nah, terus di raspi gitu, terus di belakangnya ada motif checkerboard gitu Om. Terus tiap mobilnya itu ada nomornya gitu 1 sampai 10. Jadi itu yang menandakan kalau ini tuh edisi khusus. Jadi cuma ada 10. Oh, gitu. Terus ini sebenarnya ngangkat tema ya Indonesia banget gitu. Indonesia banget ya. Nanti dijelasin setelah rilis gitu. Nanti ada videonya nggak kira-kira? Ada Om. Ada ya pasti. Ada ya. Oke guys, jadi itu sedikit besar untuk info hari ini dan cukup menarik banget sama Mizu dan bagi waktunya. Oke, cukup itu aja mungkin dari aku. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe T77 Bandung. Jadi grogi gue sama Mizu. Aduh. Gak apa guys. Oke, kayaknya pengen mau ngobrol panjang, cuman ya udahlah, cukup aja, kasihan banget dia udah nunggu. Ya, sampai ketemu di channel berikutnya. Assalamualaikum Mizu. Halo semuanya, makasih ya udah nonton. See you next time. Sampai ketemu di channel berikutnya. Bye bye.